is gone and they're coming. Jadi teman-teman, ini di saat Mongol tuh pengumuman Ratu Elizabeth meninggal tuh, malamnya Mongol tuh kayak apa ya, mau dibilang deja vu sih, maybe enggak juga, tetapi kayak kebuka satu portal bahwa Mongol ngeliatin dengan nyata banget bahwa yaudah, shield tuh kebuka, segel itu terbuka. Nah, segel yang terbuka itu adalah segel yang menjelaskan tentang kemarin Kak Mongol ngomongin tentang 4 arah mata angin utama, 4 penjuru utama tuh dari jadi tentang kegelapan yang menyelimuti dunia. Jadi Kak Mongol kemarin ngebahas tentang 4 penjuru: utara, timur, barat, dan selatan. Jadi di saat itu terjadi, Ratu Elizabeth meninggal, Mongol tuh kayak apa ya, ke masa lalu gitu, ke waktu Kak Mongol masih ada di ruang lingkup satanik. Jadi gua kayak keikat gitu. Wah, ini berarti Eropa udah gak ada yang nahan. Eropa sudah tidak bisa ditahan, karena dengan meninggalnya Ratu Elizabeth berarti otomatis yang nge-hold penyesatan tidak bisa bergerak bebas di Eropa sudah nggak ada. Karena gue boleh jujur, seorang Ratu Elizabeth almarhum itu adalah seorang ratu yang sangat luar biasa dalam iman dan kepercayaannya. Beliau adalah seorang ibu, seorang ratu yang memerintah Inggris Raya dan negara persemakmuran di Inggris itu dengan, kalau gue boleh jujur, praktek-praktek hidupnya itu adalah praktek hidup yang kalau bilang tuh bahasa Kristennya tuh takut akan Tuhan. Dengan beliaunya meninggal, kebukalah 4 portal ini, 4 penjuru ini. Dan ada yang nanya, kamu, emang dalam dunia satanik tuh penjuru tuh ada berapa? Jadi dalam dunia satanik tuh penjuru ada 4 penjuru utama. Ada utara, timur, selatan, dan barat. Baru ada tambahan lagi 4 penjuru selanjutnya. Nah, ini penjuru selanjutnya tuh berarti utara, timur laut, timur laut. Ya begitulah pokoknya. Pokoknya ada timur laut, selatan. Barat ini utara barat laut. Pokoknya dari sisi dari sisi penjuru tuh ada kembali lagi. Oke, tunggu, kamu itu ya. Berarti ini baru ini kagak lurus. Jadi ini baru begini. Nah, ini baru 8. Kan 4 baru 8 baru 16. Jadi 16 tuh persilangan ini. Menjadi 18 penjuru. 18 penjuru ini ada bos-bosnya. Jadi teman-teman, kalau utara kan ada Asmodeus, baru ada Lucifer, ada Belial, ada Leviathan, toh. Nah, kalau untuk 16, nah kayak begini jadinya. 16 namanya 16 malaikat penjuru. Ini kegelapan. Nah, 16 malaikat penjuru itu ada Asmodeus, ada Astaroth, ada Barbiel, ada Lucifer, ada Azazel, ada Baal, ada Penex, Leviathan, Agares, Belzebub, Paimon, ada Belial, Uziel, ada Balberit, ada Tamus. Nah, ini ada nih. Nah, titik sentral inilah titik Satan sebagai Lord of all. Nah, kalau 4, oke, berarti kamu mau kesini ya. Kalau 4 penjuru ini kebuka, Lucifer, Belial, Asmodeus dengan Leviathan, berarti ini kan udah kebuka duluan nih. Baru ini sekarang yang kebuka nih, kerilis dengan meninggalnya Ratu Elizabeth. Timur dan barat ini bergerak bersama. Otomatis akan muncullah yang namanya
pertumpahan darah. Pertumpahan darah bisa melalui apa aja? Pembunuhan, baik pembunuhan dilakukan baik terencana atau tidak, itu baru pemberontakan. Ya, pemberontakan itu bisa di dalam negeri, bisa di negara orang, di mana aja bisa. Kenapa terjadi ini? Baru hawa nafsu yang menggila. Nah, ini akan terjadi di saat timur dan barat shieldnya tuh kebuka, segelnya tuh kebuka. Jadi kan selama ini utara dan selatan yang kebuka. Jadi berhubungannya ujung-ujungnya ke air yang ngamuk. Nah, kalau ini kita timur dengan barat yang kebuka. Timur sisi las, barat itu sisi power, sisi kekuatan, adu kekuatan, dan itu akan terjadi. Jadi buat teman-teman, di saat hawa nafsu menjadi berlebihan, akan muncullah yang namanya penyakit menular pada manusia melalui seks. Ini akan jadi ibu dengan anaknya, bapak dengan anaknya, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, cewek dengan cowok, cowok dengan cewek, tapi dengan cara yang radikalisme. Dan ini akan dilakukan tidak lagi dalam bentuk tertutup, tapi akan dilakukan dalam bentuk terbuka. Jadi orang akan mamerin, orang akan makin terbuka. Dunia media sosial dengan pornnya akan mulai banyak bermunculan. Akhirnya kita harus mulai waspada, generasi kita yang masih kecil-kecil jangan sampai terpapar dengan film-film porno. Ini akan mulai terbuka teman-teman di 2022 sampai 2024 untuk persiapan program besar di 2025. Jadi penyesatan akan mulai bergerak dengan program yang terstrukturisasi di 2025. Jadi teman-teman harus ingat baik-baik, Anda yang sudah menjadi anak Tuhan, Anda yang sudah... Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya juga ada di Pembangkalan. Ini Pembangkalan umum, saudaraku. Ya. Wow. Di Pembangkalan umum. Kenapa saya membahas, kenapa saya ada di sini? Karena ini ada penting Bapak Ibu ya. Haleluya. Hari ini saya akan membahas tentang penglihatan Bang Mongol. Apakah ada kaitannya dengan tahun barunya orang Israel, dan apakah ini adalah penggenapan Wahyu 6? Ya, I don't know. Just ya saya jelaskan aja lah dulu. Ya, kita bukan cocokologi ya kan, tapi kita bahaslah dulu. Ya kan? Apakah ini penggenapan? Apakah ini hanya ada sesuatu ya kan? Kita nggak tahu. Jadi Bang Mongol membuat channel Bapak Ibu bahwa dia membahas tentang penglihatan terbukanya portal Bapak Ibu roh jahat di Eropa ya. Dan saya selidiki ada di kitab Wahyu Bapak Ibu, dan di perjanjian lama pun. Sebenarnya tentang roh jahat Bapak Ibu lengkap di Alkitab. Tetapi kalau saudara tidak berpengalaman, tidak dikasih Tuhan hikmat, susah sekali Bapak Ibu untuk memahaminya ya. Jadi nanti akan saya masukkan, maaf Bang Mongol, saya masukkan video Anda ke sini. Ya, supaya orang-orang tahu apa yang terjadi di masa akan datang Bapak Ibu ya. Bahwa masa akan datang kita banyak
peperangan spiritual Bapak Ibu ya. Saudara bisa lihat tahun adalah tahun Pei adalah mulut Bapak Ibu. Saudara lihat di YouTube begitu banyak adu domba yang terjadi Bapak Ibu ya, kecocokan. Contohnya para dukun ya kan, gara-gara mulut ini nih. Dan soal politik lagi Bapak Ibu ya, Indonesia bisa hancur bukan karena perang Bapak Ibu, tetapi adu mulut ya kan. Jadi saudara berhati-hatilah mulut saudara untuk mengeluarkan negatif ya. Kalau boleh keluarkanlah yang positif. Haleluya. Jadi saya akan baca Wahyu 6 Bapak Ibu tentang penglihatan Bang Mongol Bapak Ibu. Wahyu 6 saya baca ayat 1 ya. Ayat 1 sampai 8 Bapak Ibu. Keenam materai pertama dibuka. Keenam materai pertama yang dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikurniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikurniakan sebilah pedang besar. Jadi ada 4 katanya terbuka Bapak Ibu ya kan. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu adalah dia merebut kemenangan Bapak Ibu. Jadi iblis mengambil kemenangan dari diri saudara ya. Dan yang kedua itu adalah mengambil damai sejahtera Bapak Ibu. Jadi kan tahun ini adalah tahun kesukaran Bapak Ibu ya kan. Krisis ya kan. Jadi iblis mengambil damai itu dari hati saudara. Ya, jangan sempat damai sejahtera itu diambil oleh iblis Bapak Ibu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secepat gandum sedinar dan 3 cukup celai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Wow. Jadi ini mengenai Bapak Ibu makanan Bapak Ibu ya. Secumpak gandum sedinar dan 3 cupak celai sedinar. Jadi ini bahwa tahun depan Bapak Ibu kita akan mengalami kenaikan barang ya. Sehingga saudara harus harus berhematlah ya, berdoa kepada Tuhan ya kan. Karena ini bisa akan memanfaatkan Bapak Ibu perekonomian ya, supaya manusia terjebak. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi Bapak Ibu, malaikat yang keempat ini Bapak Ibu adalah malaikat Maut Bapak Ibu. Jadi akan ada nanti kelaparan dan sampar. Kalau saudara lihat di perjanjian lama Bapak Ibu ya, Zakaria 1 Bapak Ibu, misalkan bacakan ya Zakaria. Di sini lebih enak Bapak Ibu ya dibacanya, enak semuanya. Dan apa yang disampaikan Bang Mongol ini saya lihat, saya kaget Bapak Ibu ya kan. Saya kaget kok berkesinambungan gitu. Apakah ini penggenapan ya kan? I don't know lah. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Ini Zakaria ya. Penglihatan tampak seorang yang menunggang kuda merah, dan dia sedang berdiri antara pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam.
Jadi ini adalah peribahasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang yang tidak berpengalaman nih, tidak dikasih Tuhan hikmat, ya bingung aja ini siapa ini. Kereta ketiga oleh kuda putih dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah 4 mata angin. Jadi Bang Bongo kemarin membahas Bapak Ibu tentang 4 mata angin Bapak Ibu. Siapa itu? Saudara bisa nanti bisa saudara lihat di channelnya Bang Mongol ya. Siapa 4 mata angin itu Bapak Ibu? Ya. Puji Tuhan ya. Saya percaya apa yang disampaikan Bang Mongol itu, saya percaya dia di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ya. Dia memang bekas mantan ex satanik ya kan. Tetapi saya percaya dia sudah bertobat dan dia di jalan yang benar Bapak Ibu. Karena kenapa saya meyakini dia di jalan benar Bapak Ibu? Karena perbedaan di luar Tuhan dan di dalam Yesus Kristus, perbedaannya Bapak Ibu ada Bapak Ibu untuk mengapakan roh jahat ya. Ada triknya. Di luar Tuhan Yesus ada triknya Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam Yesus Kristus tidak perlu trik ya kan. Haleluya. Contohnya triknya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya kalau ada di batu besar atau di mana-mana itu ada katanya begu ya kan, hantu gitu ya kan. Ketuk 3 kali aja dia akan muncul. Karena iblis selalu pakai simbol Bapak Ibu ya. Ciplak-ciplak terus dia. Berbicara malaikat itu kepadaku, semuanya itu keluar ke arah 4 mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Berarti betul yang kemarin saya katakan itu bahwa iblis menghadap Tuhan. Jadi saudaraku, iblis tidak bisa wewenang untuk melakukan kejahatan ke bumi, merusaki bumi ya. Iblis tidak ada wewenangnya untuk merusakkan bumi ya. Tetapi ini semuanya adalah seizin Tuhan. Jadi virus corona ini semuanya bukan dari iblis Bapak. Maksudnya sebenarnya ini dari iblis, tapi tidak bisa dia langsung to the point, langsung terang-terang langsung kasih kepada bumi ya, merusakkan bumi. Tapi dia harus berbisi dulu kepada Tuhan. Karena bumi ini adalah milik Tuhan Bapak Ibu. Amin. Bukan milik setan ya kan. Tapi apa katanya? Iblis menghadap kepada Tuhan. Jadi iblis itu menghadap kepada Tuhan minta izin supaya bumi ini dirusaki Bapak Ibu. Supaya saudara terperangkap. Ya. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, dan yang belang-belang itu keluar ke tanah selatan. Ya, ini sangat jelas sekali Bapak Ibu dibahas Bang Mongol ya. Siapa 4 mata angin ini ya kan? Jelas Bapak Ibu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun ini kita lihat juga di tahun barunya bangsa Israel adalah juga peperangan spiritual Bapak Ibu ya. Jadi penglihatan Bang Mongol juga tentang peperangan spiritual juga ya. Saya tidak tahu ini ada penggenapan di Wahyu ini, apakah ini terjadi sekarang, saya tidak tahu Bapak Ibu ya. Saya hanya membagikan kepada saudara lah yang mengkomentar ya. Tolong dikomentari apakah ini ada penggenapan yang disampaikan penglihatan oleh Bang Mongol ya. Saya hanya bagi ya. Jadi saudara lah yang mengambil hikmahnya Bapak Ibu ya. Seandainya itu adalah penggenapan, berarti kita bersiap-siap lah Bapak Ibu. Saudara nggak usah takut Bapak Ibu ya. Sekalipun malaikat yang keempat itu Bapak Ibu datang untuk membunuh ya, diberikan kuasa, Tuhan memberikan kuasa kepada malaikat yang keempat ini Bapak Ibu membunuh 1/4 dari bumi. Bayangkanlah Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa jumlahnya manusia tinggal di bumi ini Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Contohnya lah kalau 100% manusia ada di muka bumi ini, jadi seperempatnya Bapak Ibu akan hangus dimakan oleh
malaikat yang keempat ini, Bapak Ibu. Dan jangan saudara sampai dimakan oleh malaikat yang keempat itu. Saudara jangan sampai terperangkap, Bapak Ibu. Saudara harus jadi pemenang, Bapak Ibu. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak usah takut atau menjadi gentar gitu ya, karena apa yang terjadi, apa yang penglihatan. Saudara berjaga-jagalah. Tuhan kasih, tidak ada satupun orang yang mengklaim kedatangan Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi celakalah orang yang mengklaim-klaim, karena banyak saya lihat di YouTube, Bapak Ibu, mengklaim kedatangan Tuhan, tanggalnya, tahunnya mereka klaim, Bapak Ibu ya. Itu adalah dari roh jahat, Bapak Ibu ya, bukan dari Tuhan ya. Karena Tuhan tidak pernah bagi tahu kedatangannya, Bapak Ibu ya. Kepada murid-muridnya saja dia tidak bagi tahu, apalagi kepada saudara ya. Jadi iblis lah yang memberitakan itu, Bapak Ibu ya. Saudara jangan mau dipakai iblis, Bapak Ibu, jadi alatnya supaya orang-orang ketakutan ya. Jadi kedatangan Tuhan itu, Bapak Ibu, satu orang pun tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan hanya bagi tahu kepada kita adalah berjaga-jaga senantiasa. Jika sang mempelai datang, saudara tidak didapati telanjang. Telanjang di sini tidak memiliki iman, Bapak Ibu ya. Jadi saudara nggak usah bunuh diri, Pak Ibu. Ya kan, nggak usah bunuh diri ya, nggak. Karena kejadian-kejadian yang akan terjadi, Bapak Ibu. Saudara nggak usah bunuh diri kan. Ya. Tapi tetaplah saudara teguh ya, Bapak Ibu. Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan ya kan. Rajin-rajin ikuti kegiatan yang ada di gereja, apapun kegiatan yang di gereja saudara ikuti. Kalau saudara tidak paham, konseling kepada pendeta atau kakak pembina kita ya kan. Supaya saudara tambah imannya gitu ya kan. Karena untuk memulai antikris datang, Bapak Ibu, akan muncul nabi-nabi palsu, Bapak Ibu. Ajaran-ajaran yang enak-enak, Bapak Ibu. Nabi-nabi palsu itu diajarkan adalah enak didengar, Bapak Ibu ya. Baru banyak melakukan mujizat ya. Saudara, saya lihat jangan karena ada pendeta bisa menyembuhkan saudara yang jadi lupa dengan Tuhan ya kan. Bayangkanlah, Bapak Ibu, saudara menunggu sembako dari pemerintah, panas-panasan saudara tidak mau. Waktunya mau makan pun saudara tidak mau ya kan, nggak mau nunggu ya kan. Pasti saudara berteriak, aduh kelamaan lah gitu. Hujan pun saudara berteriak, komplain ya. Tetapi saudara menanti kesembuhan kepada pendeta lain, saudara rela masuk angin, rela dipanggang matahari ya kan, rela kena hujan, rela tidak makan, Bapak Ibu. Bayangkanlah saudaraku, yang empat ini saudara bisa tahan, Bapak Ibu. Padahal kalau di ilmu kedokteran saudara udah dilarang. Orang sakit masa kena angin gitu ya kan. Orang sakit kok bisa kena hujan, dipanggang matahari, tahan berdiri 1 hari, Bapak Ibu, untuk menerima kesembuhan. Saudara sadar, Bapak Ibu, saudara itu diapain? Dihipnotis. Di hipnotis itu ada tingkat 2, Bapak Ibu. Ada 2 bagian, Bapak Ibu, maksudnya. Hipnotis untuk positif. Positif ini adalah melakukan kebaikan-kebaikan itulah, Bapak Ibu, ya kan, ilmu putih ya kan, itulah itu. Dan hipnotis untuk kejahatan yaitu mencuri, Bapak Ibu ya. Jadi saudara tidak tanpa sadar saudara itu dihipnotis oleh pendeta tersebut, sehingga saudara tidak merasakan kelaparan. Don't care about the rain ya, don't care about the sun gitu ya kan, matahari gitu kan. Don't care about the everything. Saudara tidak peduli lagi tentang kena hujan, kelaparan, berdiri berjam-jam pun saudara tahan ya kan. Tidak perlu duduk, padahal kalau di gereja itu, Bapak Ibu ya, saudara berdiri berapa menit aja saudara udah komplain. Mana bangkunya kan. Ini untuk menerima kesembuhan saudara bisa bertahan berdiri, Bapak Ibu ya kan. Tidak capek ya kan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus ya,
Sampai di sini pembahasan saya. Semoga saudara bisa mengerti tentang menilai zaman ini Bapak Ibu ya. Supaya saudara tetap berjaga-jaga, jangan sampai saudara terperangkap dengan ajaran-ajaran yang aneh Bapak Ibu ya. Sampai sini Tuhan Yesus berkati.